Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nurul Agustin dari Program Studi Manajemen Informatika 5B. Di video kali ini saya akan membahas lab 10.6.7 tentang using Wireshark to examine HTTP and HTTPS traffic. Lalu di sini ada objectives atau tujuan. Di part 1 tangkap dan lihat lalu lintas HTTP, lalu di part 2-nya tangkap dan lihat lalu lintas HTTPS. Lalu di sini saya akan membacakan background atau skenario, latar belakang atau skenario dari lab ini. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah protokol lapisan aplikasi yang menyajikan data melalui browser web. Dengan HTTP tidak ada perlindungan untuk pertukaran data antara dua perangkat yang berkomunikasi. Dengan HTTPS, enkripsi digunakan melalui algoritma matematika. Algoritma ini menyembunyikan arti sebenarnya dari kata yang diperlukan. Ini dilakukan melalui penggunaan sertifikat yang dapat dilihat nanti di lab ini. Lalu terlepas dari HTTP atau HTTPS, Anda hanya disarankan untuk bertukar data dengan situs web yang Anda percaya. Hanya karena sebuah situs menggunakan HTTPS tidak berarti itu adalah situs yang dapat dipercaya. Aktor pengancam biasanya menggunakan HTTPS untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Lalu di lab ini Anda akan mempelajari dan merekam trafik HTTP dan HTTPS menggunakan Wireshark. Lalu sumber daya yang diperlukan tentunya CyberOps Workstation, VM, dan koneksi internet. Lalu selanjutnya di sini ada instruction atau instruksi di part 1. Di part 1 tangkap dan lihat lalu lintas HTTP. Di bagian ini Anda akan menggunakan TCP DUMP untuk menangkap konten lalu lintas HTTP. Anda akan menggunakan opsi perintah untuk menyimpan lalu lintas ke file penangkapan paket PCAP. Catatan ini kemudian dapat dianalisis menggunakan aplikasi berbeda yang membaca file PCAP termasuk Wireshark. Lalu terdapat step 1 di dalam part 1 ini, mulai mesin virtual dan masuk. Kita mulai VM CyberOps Workstation, gunakan kredensial pengguna berikut. Nama pengguna kita analis, lalu kata sandinya adalah CyberOps. Lalu ada step 2, buka terminal dan mulai TCP DUMP. Yang pertama, buka aplikasi terminal dan masukkan alamat IP perintah. Kita masukkan perintah alamat IP, lalu buat daftar antarmuka dan alamat IP mereka yang ditampilkan di keluaran alamat IP. Lalu yang terakhir, saat berbeda di aplikasi terminal, masukkan perintah sudo TCP DUMP -1 ENP 0S3 lalu -S 0 -W HTTP DUMP.PCAP. Masukkan CyberOps kata sandi untuk analis pengguna saat diminta. Lalu selanjutnya kita lanjut ke yang D. Buka browser web dari bilah peluncuran di dalam CyberOps Workstation. VM, navigasi ke HTTP www.altoromotol.com/login.jsp. Karena situs web ini menggunakan HTTP lalu lintasnya tidak dienkripsi, klik bidang kata sandi untuk melihat peringatan yang muncul. Lalu yang E, masukkan nama pengguna admin dengan kata sandi admin dan klik login. Lalu yang F, tutup browser web. Setelah itu kembali ke jendela terminal tempat TCP DUMP sedang berjalan, masukkan Ctrl C untuk menghentikan penangkapan paket. Seperti itu. Lalu ada step 3. Lihat tangkapan HTTP. Baik, langsung saja kita mulai pengerjaannya. Kita buka mesin virtualnya, kita buka CyberOps-nya, workstation-nya. Ya, seperti ini. Seperti itu. Lalu nama pengguna adalah analis dan kata sandi adalah CyberOps. Lalu akan terbuka seperti ini. Lalu kita buat daftar antarmuka alamat IP. Kita buka terminal. Di sini saya sudah memasukkan IP address-nya.
Sudah terlihat. Sudo tcp-dump sudah kita masukkan, lalu masukkan passwordnya adalah CyberOps. Setelah itu kita masuk ke www.altermulut.com, lalu kita masukkan username dan password kita. Setelah itu tutup browser webnya, lalu masuk lagi ke terminal dan masukkan Ctrl+C untuk menghentikan penangkapan paket. Seperti itu, langsung kita lihat lagi. Di sini terdapat step 3-nya. Kita lihat dari step 3 ini, TCP/DUMP yang dijalankan pada langkah sebelumnya mencetak output ke file bernama http://dump.pcap. File ini terletak di directory home untuk analisis pengguna. Kita klik icon file manager di desktop dan telusuri folder beranda untuk analis pengguna. Klik 2 kali file http://dump.pcap. Di kotak dialog buka dengan gulir ke bawah ke Wireshark lalu klik buka. Seperti itu. Lalu setelah itu kita lihat lagi perintah selanjutnya di aplikasi Wireshark, filter HTTP dan klik apply. Lalu jelajahi pesan HTTP yang berbeda dan pilih pesan POST. Lalu luaskan bagian HTML formulir dan dikoneksikan aplikasi MainX tadi. Langsung saja kita buka analisnya. Lalu kita buka analis. Setelah kita buka home. Setelah itu kita buka http://dump.pcap. Setelah itu kita klik kanan dan open dan menggunakan Wireshark. Kita pilih Wireshark untuk membukanya. Setelah itu maka akan muncul ini, lalu kita ke filter HTTP, lalu kita klik apply. Kita klik apply, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Dipilih pesan postnya yang berbeda. Setelah itu di jendela bawah pesan ditampilkan luas dengan bagian HTML formulir dikoneksikan. Ini hasilnya, HTML form URL sudah diconnected aplikasi www from arlocan.net. Selanjutnya kita lihat lagi. Tutup aplikasi Wireshark kita sudah tadi. Lalu di part 2-nya tangkap dan lihat lalu lintas HTTPS. Anda sekarang menggunakan TCP/DUMP dari baris perintah workstation Linux untuk menangkap lalu lintas HTTPS. Setelah melalui TCP/DUMP, Anda akan menghasilkan lalu lintas HTTPS, sementara TCP/DUMP mencatat konten lalu lintas jaringan. Catatan ini akan dianalisis lagi menggunakan Wireshark. Lalu di step 1 mulai TCP/DUMP di dalam terminal. Saat berada di aplikasi terminal, masukkan perintah sudo tcp/dump strip i np0s3 s0w https dump pcap. Masukkan CyberOps kata sandinya untuk analis pengguna saat diminta. Lalu perintah ini akan memulai TCP/DUMP, akan merekam lalu lintas jaringan pada antarmuka ENP0S3 workstation Linux. Jika antarmuka Anda berbeda dari itu, harap modifikasi dengan menggunakan perintah di atas. Setelah itu kita buka browser web CyberOps, navigasi ke www.netachat, lalu masukkan perintah sudo det s 12 Mei 2020. Ubah waktu. Setelah itu kita klik masuk, login ke netachat-nya.
Perintah itu digunakan jika Anda menerima halaman web sambungan aman gagal. Itu mungkin berarti tanggal dan waktu yang salah, lalu perbarui hari dan waktu dengan perintah yang tadi, sudo de tadi. Setelah itu kita masukkan username dan password NetAccount, lalu kita klik next. Setelah itu kita tutup browser web di VM, lalu kembali ke jendela terminal tempat TCP DUMP. Langsung saja. Sudo TCP DUMP. Kita masukkan perintah yang tadi. Lalu kita masukkan passwordnya, CyberOps. Lalu akan muncul hasilnya seperti ini. Setelah itu kita masuk ke NetAccount, kita login ke NetAccount-nya, kita masukkan email dan nama, Ekat Sandi, lalu kita lihat setelah kita masukkan password dan email, kita klik next, lalu maka akan muncul sudah terconnect paket captured. Lalu selanjutnya di step 2 lihat rekaman HTTPS TCP DUMP yang dieksekusi pada langkah 1 mencetak output ke file bernama https dump.pcap. File ini terletak di directory home untuk analis pengguna. Klik icon file system di desktop lalu telusuri folder home untuk analis pengguna. Buka file https dump.pcap. Baik, kita langsung saja. Lalu selanjutnya kita lihat lagi dulu perintah-perintahnya apalagi. Setelah itu di aplikasi Wireshark diperoleh jendela pengambilan secara vertikal lalu filter menurut lalu lintas HTTPS. Melalui port 443 masukkan TCP port sama dengan TE443 sebagai filter dan klik terapkan. Setelah itu jelajahi pesan HTTPS yang berbeda dan pilih pesan data aplikasi. Lalu kita di jendela bawah pesan dan tampilkan. Lalu kita perluas sepenuhnya bagian secure sectors layer, lalu klik data aplikasi terenkripsi. Apakah data teks biasa atau format yang dapat dibaca? Lalu tutup semua jendela dan matikan mesin virtualnya. Baik, langsung saja. Kita klik icon folder home. Lalu kita buka analis untuk pengguna. Lalu kita buka file HTTPS. Lalu terlihat di sini. Lalu kita masukkan TCP port yang sama dengan 443. Lalu akan muncul hasilnya. Kita klik terapkan dan jelajahi. Sudah terencrypted. Setelah itu kita tutup semuanya. Lalu selanjutnya saya akan membacakan reflection question, ada pertanyaan dan akan saya jawab. What are the advantage of using HTTPS instead of HTTP? Jawabannya, when using HTTPS, the data payload of a message is encrypted and can only be viewed by the device that are part of the encrypted conversation. Lalu yang kedua, are all websites that use HTTPS considered trustworthy? No, because malicious website can utilize HTTPS to appear legitimate while still capturing user data and logins. Baik, semuanya sudah selesai. Penjelasannya dari lab ini sudah. Saya akan akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada yang kurang dalam penyampaian penjelasan pada lab kali ini.
Pada video kali ini saya mohon maaf. Sekali lagi